Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Istiqomah Bapak Gunawan Al-Ayyubi. Ya, salam kenal Pak Ustaz. Yang saya hormati pengurus lingkungan RT berapa di sini? 06. Salam kenal Pak RT, Pak RT Sanusi. Yang saya hormati tokoh masyarakat ini, teman-teman bulu tangkis saya. Duduknya di mana? Pak Haji Abu. Ada. Pak Haji Abu mana nih? Pulang. Wah. Lagi mau air dulu. Pak Haji Abu itu ya di masjid kita habis ini main bulu tangkis pagi. Saya harus juga masyarakat Bapak Haji Arifin yang mana Haji Arifin salam kenal. Sehat-sehat Haji. Ya. Salam kenal saya keluarga dari NU Meranti Sawah Baru. Saya disuruh bersama rombongan di sini. Ada Ketua Surya yang saya hormati Bapak Haji Jabar Selamat dan Ketua Muslimat Ibu Haji Sudusia. Ada juga Haji Bas Bahrotin, ada Bapak Ustaz Muhammad, Ketua Tadrisian Pak Amin yang lincah Pak Amin. Terus ada Pak Ustaz Gerdan, Pak Ustaz Sudrajat Juwandono. Ya, terima kasih kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kami NU Meranti Sawah Baru pada malam ini silaturahmi sekaligus menjadi bagian dari keluarga Masjid Istiqomah mau diterima Bapak-bapak. Makasih banyak semua jemaah yang ini mestinya cakep banget. Pak Ustaz ini luar biasa, bagus banget masjidnya. Lagu-lagunya cakep-cakep ini. Alhamdulillah nyaman. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini, seluruh jamaah Masjid Darul Istiqomah yang hadir di peringatan Maulid Nabi dan sekaligus pas berkenaan dengan jadwal kita silaturahmi untuk adanya salat Nabi. Perlu diketahui para jamaah barangkali ada yang membutuhkan, bila ada waktu kita ini setiap bulan sekali ya, tapi memang keliling gitu, kemana-mana keliling gitu. Kalau di antara jamaah dari Istiqomah mau ingin ketempatan di rumah juga boleh, monggo ada aja, silahkan tinggal menghubungi pengurus masjid Pak Ustaz Fermin, nanti bisa disampaikan, kita bisa selawatan. Intinya silaturahmi. Terima kasih. Saya di sini katanya untuk memperingati Maulid itu ya Pak Ustaz. Sekalian Maulid itu. Ini waktunya kan udah malam ya, mungkin sebentar saja tidak berlama. Ini yang saya rasakan ya Pak ya, kalau kita ngaji Maulid, nggak tahu nih, menurut saya berkaitan dengan cara beragama kita. Kebetulan kita di bawah naungan para ulama dalam naungan Nahdlatul Ulama. Itu salah satu ciri khas dari kita dalam beragama yang mungkin sudah kental di antara kita adalah bagaimana cara beragama kita itu menjadikan ajaran Rasulullah SAW ini
misinya Nabi kita juga, Nabi Muhammad SAW itu menjadi rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin? Gampangnya ini, rahmat itu menebar kasih sayang, lil alamin untuk seluruh alam semesta. Nah, sedangkan kan alam semesta ini macam-macam. Kalau dilihat dari bangsa ya, dari ujung kanan sampai ujung kiri ada kulit hitam Afrika ya, bergeser ada Timur Tengah, ada Eropa itu sini, ada Jepang, ada Cina, ya, kesini lagi ada Indonesia, kita semua sampai ke ujung barat itu ada Amerika, macam-macam manusia. Nah, tanggung jawab kita sebagai yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena ajarannya itu harus menjadi rahmat bagi semua yang ada disebut. Bagaimana caranya? Itulah yang susahnya kita menjadi warga Nabi itu, memposisikan diri kita itu di tengah keberagaman makhluk, di tengah keberagaman manusia itu yang susah. Ini Pak Ustadz ini ngurusin adik-adik, anak-anak di sini sehari-hari. Tadi juga banyak. Misalnya satu contoh anak-anak ya. Mungkin kita ya, saya, bapak-bapak dari segi usia memang sudah lebih tua dibandingkan anak-anak kita. Tapi kalau kita melihat contoh Rasulullah SAW, itu benar-benar terasa gitu, rasa rahmat lil alamin itu buat anak. Tidak ada beda. Bahkan kadang-kadang Rasulullah itu dalam mengucapkan salam, mungkin kita bangga kalau punya anak ya, kalau ada anak kemudian menghampiri kita, ucapin salam, terus tangan kita, oh anak soleh, itu tidak salah, memang benar. Tapi bagaimana Rasulullah mencontohkan itu kepada anak cucunya? Ya ini Ustaz yang ini generasi kita insya Allah ya, yang ini nama Ustaz. Bagaimana mendekati anak ini sebagai rahmatan lil alamin? Tidak jarang Ustaz itu Rasulullah yang duluan mengucapkan salam. Gitu. Bahkan bukan sekedar duluan mengucapkan salam kepada anak, gitu. Bukan sekedar assalamualaikum, enggak begitu aja. Assalamualaikum. Gitu. Sama dengan saya lagi bilang assalamualaikum, bilang mati itu enggak gitu. Yang saya lihat ada satu riwayat yang saya baca bahwa Rasulullah itu saat dengar bahwa cucunya Hasan Husain mau datang ke rumah dan tahu jamnya akan datang ke rumah itu misalnya jam 10 pagi misalnya, Rasulullah itu 5 bulan sebelumnya itu udah berdiri di depan, jadi berdiri nunggu. Jadi benar-benar saya susah memahami jiwa rahmatan lil alamin Rasulullah itu. Makanya di sini kita ngobrol-ngobrol bahwa bagi misalnya yang hilang itu, ya agak hilang itu. Udah nunggu, pas anak itu udah deket, Nabi itu bukan Nabi yang melangkah maju dan mengucapkan salam. Bukan mengucapkan salam aja ibu-ibu, bapak-bapak semua, sekaligus juga, dek, kamu yang paling kecil mana di sini? Sini bentar. Ya, kamu. Ya, pada tahu. Dek, ayo sini. Ya, dek. Kamu ya, dek. Sini berdiri aja berdiri. Ayo berdiri. Ya, anak soleh berdiri. Ya, sini sayang. Sini. Ya, sini. Misalnya ini ya kamu, tingginya aku sama kamu kan tinggian siapa ya? Tinggian aku ya. Itu Rasulullah kalau deketin cucunya yang mungkin saya yakin lebih tinggi lagi, dia itu selain mengucapkan assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus Rasulullah begini Pak. Jadi dia menyamakan tingginya gitu. Sampai fisiknya
Nabi pun menyamakan dengan cucunya. Dia nggak mau lebih tinggi dibandingkan anaknya sekali. Itu yang susah. Habis itu ya, dan dinaik pundaknya. Pernah Bapak dengar itu ya? Makasih. Itu yang susah. Kadang-kadang saya sendiri, saya banyak berusaha dengan anak. Apalagi dulu sebelum COVID, saya jadi ustaz panggilan Pak. Jadi kadang-kadang habis subuh sudah berangkat ke Cinere, pulang-pulang setengah 11 gitu ya kadang-kadang. Setelah COVID aja saya coba lupa bahwa anak sudah besar. Ya, ada sesuatu yang lewat gitu dalam hidup saya. Pada saat misalnya bagaimana Alvin, Nabil dan Kansa bisa merasakan rasa kasih dari rahmatan Allah. Saya kira begitu. Yang paling penting itu sudah beragama. Ya, dalam beragama yang paling penting. Yang tadi ada salawat Pak, ya, salawat al-Barjani yang ditulis oleh Ja'far al-Barjani. Itu energinya bisa sama. Mungkin kita baru berasa dari salawat. Coba energi salawat itu bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Ada penerus. Ya. Saat energi salawat al-Barjani itu luar biasa. Itu raja yang mau diperang itu sakit. Dia lagi sakit. Emang Salahuddin Al-Ayyubi mau merangi dia? Enggak. Dikasih dokter dulu dia. Dipilih dokter, dikasih makanan yang sehat, habis sehat beneran. Jadi perangnya bukan karena kebencian, karena pengen membunuh, nggak ada. Jadi lagi-lagi itu rahmatan lil alamin. Agak susah ya itu panjang kalau perang bab khusus deh bagaimana. Silakan bapak-bapak baca tentang perang-perang yang Rasulullah. Ini keren saya. Jadi di situ beda sekali dengan jangankan kita perang, beda pendapat aja kadang-kadang kita sebagai imamnya ya. Enggak, itu agak susah ya. Susah sekali sekarang untuk menerjemahkan rahmatan lil alamin. Loh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah hadir di acara kematian santrinya di satu kampung lah dia datang. Kemudian yang dipercaya untuk nalkin lagi ya namanya kalau siapa ya biasanya kalau saya seperti Amil ya di sini Amil ya ya Allah itu bacanya belepotan banget bacaan Amil ini sampai temennya Kiai Hasyim Asy'ari kenapa nggak ya Kiai Hasyim Asy'ari dengan singkat jawabannya simpel yang dapat SK jadi yang dapat SK jadi mudah sekali dan hal seperti itu memang terjadi. Apakah ini tidak berdasar? Ya, mungkin Kiai Hasyim Asy'ari bercandanya dapat saja. Ini terjadi juga pada waktu Rasulullah. Coba siapa yang dipilih menjadi muadzin? Bilal itu untuk mengucapkan spelling short itu bisa karena dia kan orang kulit hitam gitu. Hayya 'alas salah. Jadi nggak bisa. Jadi banyak protes dari sahabat-sahabat Nabi itu. Nggak fasih bacanya gitu ya. Hayya 'alas salah gitu kan kata sahabat-sahabat. Sudah Nabi itu jawabannya sudah anggap aja dia kalau istilah usaha itu sangat elek saya sering lihat podcastnya ceramahnya Gus Bah ulama yang kemudian bagian
cara yang jauh berpikir modern ya. Saya kira itu mencontoh beliau juga. Nah itu, jadi kita punya pilihan gimana cara menerjemahkan kata-kata itu ya, harus bisa Pak Ustaz. Jadi lokasinya di mana, masjid di sini, apa yang harus dihadapi itu tidak bisa maksain juga apa yang kita mau. Kita lihat dulu kekuatan di sini kayak gimana, cara menghadapinya gimana. Karena tanggung jawab kita sebagai orang yang dan mengikut sekali itu adalah mengikuti Rasulullah. Rasulullah ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kan Quran yang masalah ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak semata-mata kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Gitu. Satu yang unik idola saya, Gus Dur, lebih jauh lagi menterjemahkan rahmatnya. Kadang-kadang terabas hal itu salah. Gitu. Tapi apakah nggak ada referensinya dari Rasulullah? Kadang-kadang kita kalau melihat dari segi cara, kayaknya dia salah. Nah, kalau dia dari cara, dia salah. Tapi lihat apa akibat dari itu yang susah. Contoh nih, waktu Gus Dur pesantren, ada yang pesantren di sini pesantren, ya suka terlambat bulan ini, ya sering kan? Gitu kan, pasti sering kalau pesantren suka telat kasih kan. Nah, itu santri-santri gepet itu Gus Dur juga sama santri waktu itu belum jadi Gus, gimana nih buat makan? Belum dikirim, belum dikirim. Gus Dur itu gimana? Maaf jangan dulu ya, kelasnya kita belum bisa nyolong ikan dia aja juga. Kok bisa ya nyolong ikan? Loh, nanti kita di mana? Ayo, kamu bawa ini apa namanya? Bawa itu jaringnya itu loh Pak, yang serokan. Ayo, kamu yang turun ya, aku jagainnya. Kalau kita mau, kamu pergi. Siapa? Kiai kan mau sholat tahajud. Siapa yang bawa? Dapat berapa juta? Kabur dia. Saya Yai. Oh, Gus Dur. Ngapain sih? Ada yang kena ngerti nggak maksudnya? Itu jadi hal ya, itu susah begitu, paham ya? Emangnya tinggalnya caranya gimana supaya dia itulah namanya rahmat susah. Jadi kalau belajar itu harus sama Pak Ustaz lain kalau kayak dia ya biar menurut Bapak itu coba lihat ada referensinya di Nabi Muhammad. Saya contohin di Nabi Muhammad itu kan ini juga maulid kan? Waktu Nabi Muhammad itu terjadi waktu Fathu Mekah. Sorry bukan Fathu Mekah. Waktu setelah saya Fathu Mekah atau perjanjian Madinah. No, Fathu Mekah. Waktu Fathu Mekah itu ada perjanjian yang Hudaybiyah. Jadi waktu Nabi Muhammad masuk Mekah itu terjadi perjanjian. Perjanjiannya apa? Bahwa sejak perjanjian itu ditulis tidak boleh umatnya Nabi Muhammad yang
masuk ke kota Mekah. Kalau masuk ke kota Mekah itu dilarang kecuali atas restu dari pejabat-pejabat dari Mekah, gitu. Ya. Dan udah itu perjanjiannya apa? Ribet banget, tulisan bismillahnya nggak usah panjang deh, apa ini gimana? Pokoknya bikin sakit hati, tapi udah yang penting perjanjiannya ini. Dan perjanjiannya adil. Kalau ada orang Madinah ke Mekah, itu tidak boleh balik. Tapi kalau ada orang Mekah ke Madinah, itu wajib balik. Itu satu poinnya deh. Tapi nanti udah itu umat ada suci masih itu nggak ada perjanjian. Kalau sama balik kayak misalnya orang Mekah ke Madinah, balik ke Madinah ke Mekah balik. Ini kan kalau ada orang Mekah ke Madinah harus balikin, orang Madinah tidak harus kan curang. Apa yang terjadi Pak? Ternyata banyak orang-orang generasi dari Mekah itu pendek-pendek Madinah. Setelah perjanjian itu orang pada tahu ternyata yang betul Rasulullah. Tapi gimana? Sampai masuk ke Madinah, anak-anak muda ini ditolak. Maaf, kami sudah melakukan perjanjian. Jadi kami tidak bisa menolong. Ditampik para delegasi Mekah itu si anak-anak muda itu dibalik, ya sudah, nggak apa-apa, karena harus dengan perjanjian. Sampai itu nggak dasar juga coba bapak-bapak kan punya bandar biasanya semakin diutang malah bandar kabur pada kabur apa ke Mekah juga ke Madinah juga udah balik ke sana nih Muhammad dia bisa bayangin kalau pulangnya Madinah di sana. Nah dia anak-anak muda ini kumpul di sini, mereka kumpul di sini di satu lembah, tidak ke Mekah dan tidak ke Madinah, tapi itu adalah jalur perdagangannya sehingga mau nggak mau anak muda ini lama-lama berkali habis. Akhirnya apa ya? Jarang orang-orang dagang. Kata Abu Lahab itu yang musik gue sini Abu Sufyan Muhammad udah terima aja deh. Apa kamu hianat perjanjian? Itu ya. Ini memang ada susah memahami. Jadi Rasulullah, tapi itu umat yang begitu cerdas yang nggak mau, gitu. Ya. Jadi memang kayaknya memang kiai-kiai kita ini kayak Kiai Sari ya, Gus Dur itu belajar dari Nabi Muhammad itu jarang berpikir apa yang alaminya ya. Yang penting apa ya? Gitu loh. Yang terakhir saya memuas yang terakhir adalah satu lagi mengenai hubungan guru murid. Ya. Contoh Kiai Sari. Gurunya siapa yang tahu? Ya, siapa itu? Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan. Konon katanya sih leluhurnya Pak Kiai kita yang jaga Sarwan itu dulu santrinya bareng sama Ki Khalil. Hanya beda nasib. Ya, beliau jadi ulama besar. Ya ini ulama aku. Leluhur Ki Haji jaga Sarwan. Itu bareng bersama Ki Haji Sarwan. Pada waktu Kiai Haji sudah hijrah ke Mekah dan dia mendapat gelar Abdul Syekh, berarti menguasai tubuh sitah, gitu ya. Sedangkan Kiai cuma orang Muslim, muridnya bisa mengurus sitah, gitu. Pada saat pulang, Kiai pesantren, gurunya pesantren apa? Murid itu udah mereka biasa. Karena memang juara bukan di sini urusannya. Kiai Hasan pada saat Kiai datang kan jadi pakai apa sih? Nggak belajar sama sampean. Kiai gimana? Pakai belajar udah, pakai belajar dan menangis sama kamu. Sekarang ya udah Kiai ngomong, tapi tolong tangannya di sini ya Kiai, jangan ngomong kan jangan, oke tolong. Enggak, aku
mertuanya dia siapa di tingkat pusat, kadang-kadang mertuanya malah jadi ketua dia nanti. Itu biasa. Dan biasanya itu biasa. Ini jiwa kayak gini harus terus menurut saya. Ya. Nah itu kayak yang pada saat kalau itu nggak mau, ya udah dia tetap beresin kamar khusus VIP buat gurunya. Pas sudah selesai, ditengok maksudnya mau jemput gurunya di kamarnya, nggak ada. Sebab kalau tetap memposisikan dia sebagai sana, dia beli ngomong-ngomong. Ada banyak habis lagi. Kayak jadi para habis ya misalnya. Udah gitu habis waktunya di mana kayaknya. Lagi hole lagi kan. Enggak salah ya kayak dia sih bagus. Tapi ini kok di sini sama orang bagus. Enggak apa-apa santri. Enggak kalah saya lihat dia caranya. Hai, aku ini guru. Pindah ya. Apa saat itu? Ya, saat itu. Hai. Saya guru. Kata guru pindah. Jangan. Nah, guru rasa itu kemampuannya. Kita ini susah punya kemampuan untuk menerjemahkan kata-kata. Ini satu-satu saja Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini bekal kita. Saya pun masih belajar gimana ya cara menerjemahkan ajaran NU dan ajaran Nabi Muhammad ini ke masyarakat. Saya pun mentok-mentok. Mungkin suatu waktu nanti saya akan berbagi pengalaman. Ada macam-macam. Ada yang saya ngaji bareng anjing pernah ya. Ada spesial CHO nongkrong gitu bareng. Ada macam-macam. Ada orang hidup dan Pak Ustaz mau ngaji. Gimana orang dia hidup mau ngaji? Caranya gimana? Tapi itu tentang. Ada lagi orang yang kena cancer, stadium 4 cancer tulang. Saya itu ya Pak Ustaz mohon doanya untuk saya untuk menemani terus saya. Gimana? Kayak gitu. Itu harus jadi kemampuan. Apalagi tantangan zaman semakin berkembang. Aku harus mampu bagaimana